Halo, kali ini saya akan membahas 10 alasan kenapa kamu jangan pakai yang namanya Canva site atau website Canva ya. Jadi saya sudah nyoba ya, saya kan bikin website itu sudah lama ya, mungkin beberapa tahun, mungkin ada kalau 8 tahun mungkin ya, atau 7 tahun. Ya gitulah ya, 7 tahun lah ya. Dan saya mencoba bikin yang namanya Canva site atau website Canva ya, seperti ini. Ini contohnya punya orang ya. Nah, ada 10 alasan, sebenarnya banyak ya, cuma saya akan sebutkan 10 alasan kenapa kok Canva site atau website Canva itu jangan digunakan dan nggak cocok untuk digunakan untuk usaha. Dan ini adalah alasannya. Yang pertama adalah tidak bisa pasang ke Google Search Console ya. Jadi kalau misalkan Anda itu bikin website itu fungsinya pengen untuk apa namanya jualan di Google, itu nggak bisa ya, karena nggak bisa masang di Google Search Console. Jadi Anda nggak tahu akan ke indeks atau tidak ya. Dan juga trackingnya juga bingung ya. Kemudian kemudian selanjutnya adalah tidak ada setting indeks no indeks ya. Jadi kalau misalkan ada SEO, misalkan Anda pengen websitenya ke Google, itu agak susah ya. Maksudnya ini settingannya nggak ada gitu kan. Ini mau di indeks atau tidak, mau dimasukkan ke Google atau tidak, itu nggak tahu kita. Seperti itu ya. Jadi itu kekurangan kedua. Yang kedua adalah tracking minim. Jadi Anda nggak tahu ya, misalkan ini kan misalkan ada orang masuk website ya, kita tahu ya di sini ada settingan untuk melihat berapa banyak orang yang datang. Misalkan kita akan cek ini ya, misalkan ini. Nah ini bisa kita lihat, oh ini ada 3 orang yang datang. Tapi cuma ini doang trackingnya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa pasang orang yang klik beli itu berapa gitu kan? Itu nggak bisa. Kemudian datang dari mana? Datang dari Google atau datang dari apa namanya? Datang dari sosial media, kita nggak tahu ya. Jadi cuma gini doang untuk trackingnya. Dan juga kita nggak bisa pasang yang namanya Google Analytics atau yang lain-lain ya. Kalau misalkan untuk jualan itu nggak bisa. Jadi ini nggak cocok untuk jualan ya, yang benar-benar jualan apa namanya pakai apa namanya berbayar itu, ngiklan itu nggak cocok ya. Kemudian kecepatan websitenya lemot. Kalau misalkan anda cek di sini, ini adalah yang namanya page speed insight. Gunanya adalah untuk mengukur kecepatan website ya. Jadi untuk mengukur kecepatan website. Nah ini kecepatan websitenya skornya cuma 27. Jadi ini lambat ya. Jadi ini sangat penting ya. Kenapa? Kalau misalkan Anda ngiklan di Facebook pakai website yang kecepatannya buruk seperti ini, itu misalkan ya, orang yang klik website Anda di Facebook, misalkan ada 100, yang bener-bener masuk ke website Anda mungkin cuma separuhnya ya. Jadi misalkan Anda ngabisin katakanlah 100.000 untuk dapat 100 orang ya, meskipun itu sangat murah sekali ya misalkan ya. Mungkin gini aja, 200.000 untuk dapat 100 orang ya, 200.000 ngiklan dapat 100 orang yang masuk ke website. Nah, kalau websitenya kecepatannya lemah seperti ini, yang masuk mungkin cuma setengahnya. Jadi Anda membuang uang 100.000 hanya karena websitenya lemot ya. Jadi saran saya kalau misalkan Anda ngiklan seperti Facebook Ads atau Google Ads, Anda pakai itu aja, pakai WordPress ya atau apalah gitu kan, yang lain. Pokoknya jangan pakai Canva site karena ini lemot sekali. Ya ini juga sama. Ini saya bikin tadi ya, saya bikin website yang isinya cuma gini aja, cuma tulisan. Ini kecepatannya buruk juga ini ya. Saya akan perlihatkan sini ya. Ini lemot ya. Nah ini isinya cuma tulisan gini doang. Ini pun lemot ya. Padahal ini cuma tulisan doang, cuma tulisan kayak gini aja. Itu lemot. Jadi nggak cocok untuk ngiklan ya. Nah, selanjutnya adalah manajemen halaman yang ribet ya. Jadi kalau misalkan Anda bikin beberapa halaman, ada mungkin misalkan bikin 10 halaman atau bagaimana, itu susah ya di sini. Lah misalkan seperti ini. Saya punya banyak desain di sini. Ya kan? Nah, saya punya banyak desain. Sama kamu tahu nggak ini yang mana yang website, yang mana yang bukan, ya? Ya kan? Kan nggak tahu. Ya ini ternyata yang website yang ini sama yang ini. Ini halaman website yang ini. Yang lainnya itu bukan website. Ini adalah desain untuk thumbnail YouTube dan lain-lain. Jadi kayak gitu ya. Jadi agak ribet untuk manajemennya. Ini yang mana? Ini website yang mana gitu kan? Apalagi kalau misalkan pekerjaan ada banyak di Canva ya. Jadi sangat ribet sekali ya. Seperti itu. Selanjutnya yang itu lagi adalah yang buruk lagi adalah ukuran tulisan dan desain itu tidak sinkron secara otomatis ya. Jadi Anda setiap bikin halaman, ini Anda bikin apa namanya? Bikin lagi misalkan tulisan ya. Saya mau bikin tulisan ya, seperti ini misalkan. Bikin tulisan, masukkan judul. Nah, judul segini tuh terlalu besar ya. Kan harusnya agak kecil judul. Nah, ini harus bikin lagi, harus nyeting. Misalkan ini berapa sih? 21. Oh, 21. Ya udah ini ganti 21 misalkan. Jadi harus manual kayak gini. 21
mana satu, nah, gini ya kan. Kemudian ini copy lagi di sini. Jadi agak ribet ya untuk settingannya. Kalau misalkan lagi Anda misalkan nggak pas gitu ya, agak gini gitu kan. Ini juga nanti di apa namanya? Di itunya juga apa namanya? Di websitenya juga aneh ya kan. Masa nggak sama gitu kan? Atas sama bawah kayak gitu. Jadi nggak itu ya, nggak sinkron untuk desainnya. Jadi ini adalah masalah ya, apalagi kalau misalkan Anda punya beberapa halaman, misalkan halaman 1, 2, 3, itu nanti ukurannya nggak sama misalkan ya, susah juga ya, itu kurangnya. Kemudian struktur website yang buruk ya, strukturnya juga buruk ya. Jadi di website ada yang namanya H1, H2, H3 ya, ini strukturnya juga buruk ya, jadi nggak bisa setting strukturnya. Dan untuk custom domain juga nggak worth it ya, jadi kita harganya berapa sih custom domain? Nah ini, untuk custom domain atau misalkan Anda mau beli domain di Canva Anda itu harganya 299.999 atau 300.000. Gimik ini ya, 300.000 gimik. Nah, 300.000 itu Anda mending pakai Blogger kemudian beli apa namanya? Custom domain. Atau Anda kalau nggak gitu beli aja di Cloudflare lah ya. Cloudflare itu murah juga itu dan juga apa namanya? Bisa pakai, tapi harus bisa coding ya kalau di Cloudflare. Pakai Blogger atau WordPress saja itu sudah mending ya daripada ini, karena nggak worth it sama sekali menurut saya ya. Nah selanjutnya adalah nggak ada fitur navigasi ya. Jadi yang namanya navigasi itu nggak ada. Navigasi itu seperti ya, navigasi itu menu. Ini nggak ada ya, nggak ada langsung. Jadi harus manual bikin navigasinya. Kalau website yang WordPress itu aja kayak gini ya. Nanti kalau misalkan Anda masuk ke mana-mana, misalkan ke sini, ke halaman, ini masih ada orang akses gampang ya kan. Masuk ke sini, misalkan masuk ke sini, nah ini ada navigasi, ada bisa cari juga kayak gitu, mudah ya kan. Kalau Canva nggak ada, jadi fiturnya sangat minim sekali. Jadi ini nggak cocok untuk orang-orang yang iklan Facebook Ads, Google Ads, nggak cocok untuk jualan ya kan, menurut saya ya kan. Nggak cocok untuk SEO, nggak cocok untuk kerjaan profesional. Cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk pajang profil lamaran kerja. Jadi kalau misalkan Anda ngelamar kerja gitu kan, tapi Anda nggak punya website untuk masang-masang portofolio Anda, misalkan Anda desainer atau apa, Anda butuh tempat untuk masang portofolio, ya nggak apa-apa, pakai Canva gitu kan. Atau juga untuk jualan dengan marketing gratisan. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa sama sekali yang namanya website, nggak tahu cara bikin website dan nggak punya uang ya, misalkan Anda apa namanya nggak punya uang sama sekali, misalkan bener-bener 0 rupiah gitu kan, ya Anda pakai Canva site nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan 200.000 ya, mending Anda minta bikinkan orang aja ya kan, 200.000 tapi websitenya bagus dan cocok untuk jualan ya. Kalau misalkan Anda mau silakan hubungi saya ya di deskripsi ya, Anda bisa nego dengan harga yang cukup murah ya. Apalagi kalau misalkan cuma sederhana ya, saya kasih murah dah ya, insya Allah ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah itu ya, kenapa Anda jangan pakai yang namanya Canva site, karena buruk, tidak direkomendasikan ya. Saya tidak merekomendasikan sama sekali untuk digunakan untuk profesional atau jualan. Terima kasih.